Furqon Sofani sebagai host di sini, sebagai moderator. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keilmuan, pengetahuan yang mudah-mudahan tadi ya bisa merubah cara pandang kita, yang kemudian bisa merubah perilaku diri kita masing-masing. Akhirnya seperti itu ya. Silakan, pada masuk. Insya Allah saya akan mulai ya. Mas Furqon, kita mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin yang kami muliakan, mohon maaf tadi ada beberapa hal yang membuat tertunda ya dimulainya acara. Mari kita buka acara kajian taat pertama ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Format kajian kita akan mendengarkan beberapa paparan singkat dari Bapak Dr. Tubagus Furqon. Kemudian nanti kita akan coba diskusikan dengan leluasa, dengan terbuka gitu ya, tanpa ada ewuh-pakewuh. Kita harus merdeka ketika belajar. Lagi musim tuh, merdeka belajar gitu ya. Dan itu memang harus begitu, jangan ada beban. Kita harus merdeka ketika kita mencari pengetahuan. Nah, nanti urusan adab dan segala macam itu nanti setelah ada ilmu yang memang kita paham, baru kita akan memahami adab. Demikian mungkin Mas Furqon ya, bisa langsung saja ke materi, beberapa hal yang bisa Mas Furqon singkatkan. Apa yang ingin Mas Furqon sampaikan terkait materi tadi yang kalau saya lihat sih kait materi awal dan akhir nih. Nanti slide show-nya mungkin bisa dituntun juga ya. Seperti itu Mas Furqon ya. Baik, silakan Mas Furqon, mangga berikan dulu apa yang ingin disampaikan dan harus diketahui oleh audiens. Mangga Mas Furqon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin. Nabi Qatil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, karena umurnya beragam ini ya. Sahabat semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini, saya diminta untuk berbagi informasi bersama-sama belajar pada kesempatan sore hari ini, melanjutkan apa yang pernah dibicarakan ya pada 2 minggu yang lalu di Unpad. Pada saat itu kita berbicara tentang ihsan pada saat itu. Jadi kalau melihat kepada judul yang dibentangkan ya pada saat ini tentang musafir ya, perjalanan menemukan perjalanan awal dan akhir di dalam diri. Kenapa ya kok saya di sini menempatkan kata kunci musafir? Jadi menempatkan kita ini sebagai musafir, sebagai pejalan dalam konteks kita beragama ini. Itu mungkin pertanyaan yang paling fundamental, yang paling mendasar. Kenapa kok menyebut diri sebagai musafir? Apakah ada ayat Quran hadis yang secara makna sejalan dengan gagasan musafir itu? Dan seberapa penting ya kata musafir itu menjadi bagian yang penting untuk kita pelajari. Silakan berikutnya.
Jadi kita berhadapan dengan sekian banyak pertanyaan dasar kehidupan. Kajian kita sebenarnya bukan kajian agama dalam pengertian ketentuan-ketentuan hukum ya. Tata cara sholat, tata cara puasa, tentang zakat, haji, aspek fikih, syariat yang memang itu sangat penting untuk kita ketahui. Tapi ada hal yang lebih mendasar yang penting untuk kita renungkan bersama-sama. Ada masalah dasar kehidupan yang justru agama kita itu membimbing dan menyampaikan tentang itu. Tapi saking banyaknya nih kajian-kajian keagamaan di kita ini, alhamdulillah sangat semarak itu sekarang ini dibandingkan mungkin tahun 70-an, 80-an begitu ya. Pengajian ibu-ibu tuh bukan main banyaknya ya di kompleks-kompleks gitu. Di YouTube itu luar biasa banyak. Begitu banyak sekali kajian-kajian keagamaan, tetapi yang membahas tentang hidup ini sebagai seorang musafir itu bahkan secara spesifik musafir menempuh perjalanan di dalam diri kita sendiri. Bukan jalan-jalan musafir keluar. Karena musafir biasanya kan kalau kita bicara hukum agama itu orang yang bepergian secara fisik. Ya kan, dari Bandung ke Jakarta ya, dari Jakarta ke Bogor dan seterusnya. Kita tidak dalam pengertian musafir yang seperti itu. Bukan raganya yang jalan. Tapi yang jalan itu adalah jiwanya. Sisi batin kita yang berjalan. Itu yang ingin kita bahas. Jadi bukan bicara tadi ya soal jalan ke kiri ke kanan begitu ya, enggak. Kalau kita melihat ini saya lewat aja ya beberapa pertanyaan dasar kehidupan yang sering kita hadapi ya. Siapa kita ini, mengapa kita ada di sini, apa yang kita lakukan begitu. Mungkin sudah banyak kita menjawab. Tapi apakah jawaban itu merupakan bagian dari renungan kehidupan kita atau sekedar diinformasikan oleh orang? Kita ingin bahas lebih detail. Kadang-kadang pertanyaan ini terlewat begitu saja begitu ya. Enggak, coba kita renungkan lebih dalam. Jadi ini yang sering kita hadapkan gitu ya, dari mana kita ini datang, kemudian kita ini kemudian kenapa ada di sini, kemudian kita akan kembali kemana. Sebenarnya yang berjalan ini siapa sih dari perjalanan ini? Apakah pertanyaan ini terkaitan dengan perjalanan fisik atau sebenarnya pertanyaan ini dijawabnya dengan perjalanan batin? Kalau ini sebagai perjalanan fisik, dalam pandangan kami, kalau nanti kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, tidak akan terjawab. Dari mana kita berasal, siapa kita ini, kita nanti akan pergi kemana. Ini adalah pertanyaan tentang perjalanan, tentang musafir, tetapi perjalanan di dalam batin kita, di dalam hati kita. Bukan perjalanan raga kita. Walaupun nanti perjalanan raga itu membantu perjalanan jiwa. Jadi jawaban-jawaban ini sebenarnya atau pertanyaan ini terkait dengan sisi dalam dari kita sebagai manusia. Nah, apakah sekedar begini kehidupan itu sekolah, bekerja, berkeluarga ya. Pas sekedar ini gitu ya, enggak. Kita lewati dengan aktivitas kehidupan, ini kita jalan ini. Sekolah kita pergi, bekerja kita pergi, berkeluarga kita juga banyak bergerak secara fisik. Tetapi kalau kemudian yang di dalamnya tidak berjalan, yang batinnya, yang jiwanya tidak musafir, maka pertanyaan tadi itu tidak bisa dijawab. Kalau yang jalannya hanya raganya. Binatang juga bergerak. Sana kemari. Orang-orang ateis pun raganya bergerak. Orang yang gak percaya sama Tuhan, yang menentang Nabi, menentang para rasul, yang berbuat maksiat, berjalan bahkan mungkin menempuh perjalanan fisik yang sangat jauh.
antar benua. Tapi apa mereka mampu menjawab pertanyaan dasar kehidupan tadi? Tidak akan bisa terjawab. Karena jawaban itu menuntut yang berjalan itu, yang menjadi musafir itu adalah jiwa. Jadi ini poin yang pertama. Pertanyaan dasar kehidupan itu hanya bisa dijawab kalau jiwanya yang jalan. Kalau jiwanya yang menjadi musafir. Oke ya. Jadi ini yang sering kita lewati. Ya, kita banyak kesulitan, ada kemudahan, ada sakit, ada sehat, dapat apresiasi, dapat penghinaan, rutinitas yang kita hadapi. Hal seperti ini. Apakah kemudian ini sekedar dijalani saja, begitu semua ini gitu. Atau di balik kesulitan, kemudahan, rizki yang lapang, rizki yang sempit, ada sesuatu pesan, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sini. Apakah ini memperjalankan sang jiwa enggak? Apakah sakit ya kita pergi ke dokter kan? Kita jalan secara fisik. Kalau kemudian kita juga dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan, kita butuh fisik untuk berjalannya, untuk memecahkan. Boleh jadi begitu. Tapi kalau kemudian sakit ini hanya memperjalankan raga kita hanya pergi ke dokter, ya, pergi ke seseorang, tanya dan sebagainya. Sedangkan batinnya tidak punya sikap yang tepat dalam menghadapi kesulitan itu, dalam menghadapi sakit itu, maka yang di dalam tidak jalan. Yang batin tidak jalan, yang jiwa tidak akan jalan. Kalau kemudian ini hanya dimaknai, direspon, ditanggapi oleh kita hanya dengan memperjalankan raga kita. Ini yang kita hadapi di masyarakat sekarang ya, cepat saja begitu ya, enggak pemisahan kehidupan dunia dengan akhirat. Nanti akan dijelaskan mungkin lebih jauh, kemudian informasi yang melimpah, ya apalagi dengan media sosial kita mudah sekali mendapatkan informasi baik yang betul maupun hoax. Banyak sekali gitu informasi apa yang kita terima itu rutinitas kehidupan yang kita lakukan ke kampus, ke kantor, cari nafkah, ngurus keluarga. Apakah ini membantu kita memperjelas jalan nggak? Apakah orang ini terjebak dalam kebingungan, kemana nih mau ke depan, ke kiri, kanan begitu. Kalau hanya raganya saja yang jalan, jiwanya tidak berkembang, dia akan bingung menghadapi berbagai macam ujian kehidupan, berbagai macam berita informasi yang sangat tersebar, tarikan-tarikan macam-macam, tidak akan bisa dia melangkah ke depan untuk menemukan jawaban dasar kehidupan tadi. Ya, termasuk tuntutan perubahan yang cepat sekarang ini ya, IT yang sebagainya begitu ya. Nah, kita membutuhkan gitu ya, hal yang lebih mendasar. Hal yang mendasar yang bisa menjawab pertanyaan dasar kehidupan. Pertama, butuh kita ini kajian yang nanti insya Allah akan kita lalui ya buat Bapak Ibu yang berminat terus untuk bisa memperjalankan yang batin itu. Sang jiwa itu, musafir jiwa itu. Berjalannya di dalam nggak keluar. Mungkin orang itu cuma di rumah saja, zikir atau transfer, raganya tidak bergerak atau sangat bergerak sangat sedikit, tetapi boleh jadi jiwanya itu melompat. Terbuka banyak pemahaman, kejelasan dapat dia peroleh. Walaupun raganya di dalam kamar, tapi jiwanya yang jalan. Nah yang seperti apa? Yang kajian seperti apa dan laku hidup seperti apa? Yang bisa memperjalankan sang jiwa. Pertama, mengenal diri kita yang sejati. Apa sih kita ini? Siapa yang disebut dengan kita ini manusia? Apa raganya?
apa telinganya atau pikirannya, atau ada sesuatu yang lebih mendasar yang disebut dengan diri kita yang sejati ini. Yang mana yang sejati itu? Yang sejati, yang abadi, yang tidak termakan oleh kematian. Ketika kita mati, maka yang hakikat itu yang sejati tidak pernah akan mati. Dia akan senantiasa hidup. Jadi dia tidak pernah terputus dengan kematian, dia jalan menjadi sesuatu yang abadi. Karena Allah menciptakan dia sebagai abadian. Dalam sebuah hadis dikatakan, jangan engkau kira engkau diciptakan untuk kesementaraan, kata Allah. Engkau diciptakan untuk keabadian. Kalau abadi, sisi yang mana dari diri kita yang abadi itu? Atau kalau kita meninggal, badan kita jadi tanah. Berarti ada sesuatu yang sifatnya immortal. Yang abadi karena Allah memang berkehendak. Atas kehendak Allah, atas kuasa Allah, maka ada unsur dalam diri kita yang sifatnya immortal tadi. Yang sifatnya abadi. Kemudian yang kedua, membangun ya kesadaran makna sejati kehidupan sebagai perjalanan di dalam diri. Ini poin yang sangat relevan dengan yang kita diskusikan sekarang. Bahwa sejatinya kehidupan menjadi sangat penting ya. Sejatinya hidup itu adalah musafir batin. Perjalanan di dalam diri. Bahwa memang secara raga kita berjalan itu hanya alat, sarana untuk memperjalankan sang jiwa. Raga ini dibutuhkan untuk berjalan, tangan untuk menggerakkan sesuatu, untuk bisa beramal, agar yang di dalam itu bisa jalan. Ini operator saja. Tapi yang jalannya bukan raganya, tapi yang di dalam. Tapi yang di dalam membutuhkan operator. Sang jiwa ini yang nanti kita bahas sebagai unsur yang immortal tadi, yang abadi itu butuh kepada raga ketika sang jiwa itu hidup di alam dunia ini. Ya operatornya ini. Kalau nggak ada tangan, nggak ada kaki, makin terbatas daya musafir dari sang jiwa. Tetapi yang jalan adalah jiwanya kemana? Ya di dalam jalan. Terus jadi jangan kita bayangkan kita ini jiwa itu sempit. Jiwa ini lebih luas dari alam semesta. Jiwa ini lebih luas dari ribuan galaksi. Kita mungkin pernah belajar astronomi, banyak galaksi-galaksi yang butuh jutaan tahun cahaya. Luasnya alam semesta begitu kan ya, sepertinya tidak terbatas. Itu cuma raga. Jiwa kita itu jauh lebih luas, lebih dalam daripada angkasa ini. Kemudian yang ketiga, membentangkan peta perjalanan kehidupan dan mengetahui posisi kita saat ini. Jadi dipetakan, dibentangkan, sebenarnya perjalanan panjang yang ditempuh oleh sang jiwa itu akan melewati alam apa saja. Sekarang kita ada di sini, sebelumnya sang jiwa ada di rahim ibu kita. Sebelumnya pernah kita bahas dulu ada di alam alastu. Jadi sang jiwa pernah hidup jauh sebelum sang jiwa ini hadir di sini. Nanti masuk ke alam kubur, sang jiwa terus saja jalan, yang mati kan raganya. Sang jiwa itu hanya pindah aja ke alam-alam yang lain. Jadi peta ini harus dibentangkan agar tahu ujungnya mau kemana. Padahal semua itu sesungguhnya perjalanan di dalam diri kita sendiri. Yang keempat, menjelaskan laku hidup yang tepat agar selamat pada semua tahapan kehidupan. Pada semua jalan kehidupan yang ditempuh oleh sang jiwa itu, kita ingin sang jiwa itu selamat menempuh ini. Sekarang selamat, nanti di alam barzah selamat, di alam akhirat selamat. Itu peta-peta perjalanan sang jiwa ketika raga sudah menjadi tanah.
Nah, saya ingin mengutip ucapan dari seorang sahabat Nabi, ya, Imam Ali bin Abi Thalib wajah mengatakan, Allah mengasihi seseorang yang mempersiapkan dirinya dan bersiap untuk ke kuburnya, serta mengetahui dari mana, di mana, dan ke mana. Jadi di sini objek, ya, yang dikatakan seseorang, ini siapa seseorang di sini? Seseorang yang mengetahui, ya, yang mempersiapkan dirinya, bersiap ke kubur, tahu dari mana, di mana, kemana, ini siapa? Siapa dalam tubuh kita yang dimaksud dengan seseorang ini? Objeknya tuh yang mana? Apa pikiran kita? Apa raga kita? Itu bukan. Yang dimaksud dengan seseorang ini siapa? Itu yang nanti kita bahas, itu adalah sang jiwa yang kita maksudkan dengan seseorang. Karena dia akan menempuh semua perjalanan ini. Kemudian yang lain, Ibnu Imwal berkata, ya, Rasulullah memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau hidup di dunia seperti orang asing atau musafir. Kata Kanjeng Nabi. Kemudian Ibnu Umar menyatakan, apabila engkau berada di sore hari, maka janganlah menunggu hingga pagi hari. Dan apabila engkau berada di pagi hari, maka janganlah menunggu hingga sore hari. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu. Ini semua kalau kita bicara musafir di sini, tentu bukan dalam pengertian. Ini dalam pengertian semua. Nah, saya akan berikan satu slide lagi, Kang Fadli, sebelum nanti, karena kita bisa mungkin saya bicara atau saya diskusi mengantarkan 15 menit, gitu ya, nanti bisa diskusi lebih panjang karena poin musyawarah, musafir ini, ya, yang menjadi penekanan. Ini saya lewat dulu, sebenarnya ada ayat, ini kelewat, kalau Bapak Ibu buka di dalam, silakan bagi yang membawa Al-Quranul Karim, ya. Dalam surat 81 ayat 26. Surat 81 ayat 26 ini kita lewat dulu yang ini. Surat 81 ayat 26. Silakan kalau yang bawa Quran di HP atau yang bisa melihat. Ini ada sebuah pertanyaan. Ya Allah Subhanahu wa taala. Fa aina tadhhabun? Mau kemana kalian itu pergi? Fa aina tadhhabun? Mau kemana kalian itu pergi? Kadang-kadang di bis antar kota ada itu, Pak. Fa aina tadhhabun? Padahal itu bukan pertanyaan masalah dari Bandung ke Majalaya. Bukan dari Pamengpe ke Ciparai, begitu ya. Atau dari Madiun kemana? Fa aina tadhhabun? Itu perjalanan, pertanyaan kepada sang jiwa. Mau kemana kalian itu pergi? Where are you going? Nah, menarik kata fa'ina tadhhabun, ya, dari kata zahaba. Itu kita lihat kata zahaba dengan kata turunannya dalam Al-Quran. Bapak Ibu bisa lihat dalam surat 37. Surat As-Saffat ayat 99. Surat 37 ayat 9. Allah di sini berfirman, dan Nabi Ibrahim berkata, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya ini dzahibun. Zahaba, zahibun, tadhhabun itu satu akar kata. Kalau zahibun itu menjadi pelaku. Kalau terjemah di sini, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhan. Sesungguhnya aku pergi menghadap. Kalau saya lebih enak menerjemahkannya, sesungguhnya aku adalah pejalan menuju.
Kata zahibun itu lebih enak diartikan sebagai pejalan. Jadi menurut saya kata zahibun isim fa'il atau dalam bahasa Arab itu kan pelaku. Orang yang melakukan perjalanan. Sehingga kata zahibun itu lebih presisi diterjemahkan bukan pergi menuju Tuhan. Jadi kesannya jadi kata kerja ya. Aku pergi menuju Tuhan. Bukan, aku adalah pejalan menuju Tuhan. Aku adalah pejalan. Zahibun. Nah dalam bahasa Arab, begitu diubah kata dari kata kerja, misalnya yadhabu, atau kalau kita menggunakan kata yang lain, fi'il madhi dhahaba, ketika diubah menjadi bentuk pelaku, menjadi zahibun, pejalan. Pelakunya berarti orang berjalan, itu punya makna yang lebih kuat ketimbang saya berjalan dengan saya adalah pejalan. Itu beda sekali. Rasanya itu sense dalam bahasa Arabnya itu berbeda. Pejalan itu lebih kuat kesannya saya ini pejalan. Yang menggambarkan orang yang punya habit ya. Perilaku, behavior yang kuat di dalam dirinya, yang sudah mencengkram dalam dirinya bahwa dia adalah seorang pejalan. Beda Bapak Ibu antara kita berolahraga dengan kita adalah olahragawan. Kalau olahragawan, orang yang punya habit, punya tekad, punya kebiasaan, punya perilaku, punya budaya di dalam dirinya, sudah inherent, enggak bisa dipisahkan dalam dirinya, sudah menyatu dalam dirinya, bahwa dia orang yang selalu berolahraga dan terikat kuat dengan olahraga itu. Dia orang yang profesional dalam olahraga. Itu kita sebut olahragawan. Nah sama, kata zahibun itu punya makna gitu. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku adalah pejalan menuju Tuhan. Bukan sekedar jalan menuju Tuhan. Jadi kalau kita melihat terjemah biasa dalam Depak itu nggak ketangkep esensi. Jadi Nabi Ibrahim menjelaskan dirinya adalah pejalan profesional. Yang punya perilaku, punya tekad yang kuat, sudah menyatu dalam dirinya, senantiasa bergerak, berjalan menuju Allah. Nah yang menarik dikatakan di sini setelah kata ila rabbi sayahdin, sayahdin. Dan dia pasti memberi petunjuk kepada. Dia pasti. Terjemah. Seorang pejalan itu pasti ditunjuki jalan. Enggak mungkin tersesat. Dia yang akan turun mengantarkan kita, mengarahkan kita kepadanya. Jadi selama orang punya tekad untuk berjalan menuju tekad yang kuat, dia akan pasti menuju ke kita. Pasti. Kata sin di depan, sayahdin. Dia pasti akan memberikan hidayah. Sayahdin. Dan sayahdin itu berarti dia punya makna, dia akan terus menerus memberikan petunjuk kepada para pejalan. Ini berkaitan dengan perjalanan batin. Kalau orang cuma raganya saja, tidak punya zahibun ila robbi, berjalan, pejalan menuju Tuhan itu, boleh jadi memang dia berjalan dari tempat yang satu ke tempat yang lain fisiknya, boleh jadi di tempat di situ saja, boleh cuma bergerak cuma 5 meter, nggak penting raganya, mungkin bergeraknya ada yang jauh, ada yang pendek. Tapi yang pasti jiwanya yang jalan menuju. Ini poin pertama gitu Kang Fadli. Mangga mungkin silakan Kang Fadli dan
sampai di titik ini kita tenang dulu. Tarik nafas. Tegang sekali nih. Saking beratnya, obrolan jiwa gitu ya, obrolan jiwa. Coba tolong slide-nya mundur dong tadi satu. Kita ajak dulu abstraksi dari kawan-kawan yang offline di sini dan yang offline di berbagai wilayah. Ini pertanyaan lagi satu lagi, karena kita bisa ngurai dari 5 pertanyaan tadi loh Mas. Yang tujuan itu tuh apa? Kajian. Nah ini ya. Pertama ini kita silakan analisis, silakan. Kalau analisis itu unzur gitu, unzur, lihat. Unzur itu lihat kemudian analisis kan. Beda dengan roa gitu, lihat cuman lihat aja udah sepintas. Tapi kalau unzur kita analisis. Mengenal diri kita yang sejati. Ada diri kita yang tidak sejati memangnya ada gitu. Sambil pakai itu mic-nya. Jadi ada diri yang tidak sejati nih. Ada yang sejati dan yang tidak sejati begitu kan, berarti maksudnya yang sejatinya apa, yang tidak sejatinya apa. Itu kalau tanyanya vulgar nih. Emang yang sejatinya apa gitu. Terus yang tidak sejati apa dalam pertanyaan sederhananya. Ya, karena mungkin banyak orang menganggap sebagai manusia, menganggap raganya itulah yang sejati atau pikirannya yang sejati atau yang Raganya lain yang sejati atau pikirannya yang sejati. atau status sosial yang sejati. Jadi apa yang dia kejar, apa yang dia kejar dengan mengorbankan apapun ya, termasuk prinsip-prinsip akhlak, prinsip seperti itu. Dia mengambil hak orang untuk mengejar apapun yang dia kejar. Sebenarnya itu gambaran diri sejati yang dalam bayangan dia. Kalau seorang pengen mendapat kedudukan punten, misalnya menjadi apapun juga lah. Mau jadi kepala desa, mau jadi wali kota, bupati, mau jadi rektor. Kemudian dia melakukan segala cara. Apapun dia tempuh, tidak menimbang lagi. Curang lah. Curang lah begitu ya. Maka dalam bayangan dia, dalam persepsi dia, yang sejati itu yang itu. Yang dia kejar. Karena tadi salah mengenal diri yang Betul. punya. Membuat dia gagal untuk menemukan kehidupan sejatinya begitu ya. Itu Itu nomor yang duanya tuh. sejati. Iya, Nomor duanya kan betul. ketika seseorang gagal mengenal dirinya yang sejati, maka pasti gagal nomor duanya membangun kesadaran makna sejati kehidupan. Ya. Ya, kayak kita akan jadi gagal. Nah, masalahnya nih, nanti silakan yang mau bertanya ya. Kan sederhananya, terus gimana kita mengenali diri itu yang sejati itu kan baru denger nih sekarang. Gitu banyakannya biasanya kalau orang tuh diminta pertanggungjawaban tuh ya setelah meninggal kan ruhnya gitu nanti Iya, iya. ditanya gitu. Itu sangat umum sekali. Nah ini tiba-tiba ada diri yang dimaksud yang kemudian yang sejatinya itu yang akan diminta pertanggungjawaban gitu ya. Iya. Tapi belum ke situ ya kita ya. Belum. Jadi Belum ke seperti situ. punten ini seperti ini, Aqua, botol ini ya. botol. Kalau kita bicara air gitu, kita kan boleh jadi kita tahu semua sejatinya ini adalah airnya kan. Bukan apa ini? Bukan Bukan botolnya. tutupnya, bukan juga eh, botolnya atau tutupnya begitu ya, Apalagi atau ada merek, apalagi plastiknya. merek ya. Mereka kan banyak nih tampilannya ini. Kan sama, kita juga seperti ini manusia itu. Persis seperti ini. Jadi yang airnya yang mana sih di manusia itu? Itu yang sebenarnya yang paling fundamental yang mana gitu, yang sejati dari manusia ini kalau kita bandingkan dengan botol ini. Kira-kira seperti itu. Nah, banyak orang yang sibuk dengan mengurus botolnya, mengurus mereknya, mengurus plastik tutupnya. Tapi abai atau bahkan tidak mengenal yang sejati itu adalah airnya. Tapi karena mungkin status sosial di sekitar dia itu mengedepankan botolnya, tutupnya, plastiknya,
dalam bentuk jabatan, dalam kedudukan, status sosial, yang enggak, penampilan fisik dan sebagainya, itu yang menjadi ukuran masyarakat di sekitarnya, yang menarik kuat menjadi ukuran suksesnya hidup begitu, akhirnya tidak mengenal airnya. Sama dengan kita, tarikan-tarikan di sekitar kita ini dibentuk oleh keluarga, oleh masyarakat, tentang status sosial, tentang hidup yang sukses ya. Seringkali yang ditampilkan itu adalah botolnya, plastiknya, airnya tidak mendapat tempat, bahkan dianggap rendah. Akhirnya orang tidak sungguh-sungguh mengenal airnya dan mengenali dan mendapatkan airnya. Airnya itu yang sejati, yang tidak akan mati. Botolnya akan mati, plastiknya akan mati. Kira-kira gitu ya, yang tadi perumpamaannya. Ilustrasi dari si jiwa itu ya. Iya. Betul, lihat botol sini. Oke ya, jadi jiwa yang dibungkus oleh raga gitu ya. Boleh kalau mau langsung bertanya ya. Suka nggak kerasa, saya tuh harus motong Mas Purwokon karena ya biar lebih interaktif ya. Saya nggak ingin motong karena sudah bagus ini uraiannya. Tapi tetap harus audiens seperti apa menanggapi desain tadi ya, kajian ini tentang mengenal diri, membangun kesadaran makna, membentuk peta perjalanan gitu ya. Sepertinya tawaran ini sedang menunjukkan bahwa ada yang salah dalam perjalanan kehidupan banyak orang begitu ya. Sehingga terjadi kekacauan. Siapa tahu ada yang sudah mau bertanya? Kang Muhrid mau bertanya? Iya, ya. Silakan. Saya tuh dari tadi tuh berpikir ada kata-kata jiwa-jiwa. Ini sebenarnya jiwa tuh yang mana sih yang dimaksud gitu ya? Apakah saya tuh kadang-kadang suka berpikir ada orang yang sakit jiwa. Apakah sakit jiwa ODGJ itu yang dimaksud? Sehingga ketika kalau yang ODGJ berarti jiwanya udah sakit gitu kan. Berarti kalau misalnya seperti itu ya mudah-mudahan saya bukan ODGJ gitu ya. Artinya saya nggak ada masalah kan dengan jiwa saya gitu kan. Lalu sebenarnya jiwa mana sih yang sebenarnya yang tadi diajak berjalan itu tuh maksudnya yang mana, jiwa ini yang dimaksud di sini tuh yang mana gitu ya. Kalau misalnya jiwa itu diartikan diri kita, sebenarnya jiwa yang mana sih gitu ya. Itu aja sih pertanyaannya itu. Saya tuh bingung, selama ini saya kalau misalnya hidup aja gitu. Tapi kalau misalnya jiwa, maksudnya kalau misalnya jangan sakit hati. Apakah hati itu adalah jiwa? Jangan sakit jiwa gitu kayak. Apakah seperti itu? Itu yang dimaksud gimana gitu ya? Mungkin itu yang mendasar mungkin ya seperti itu. Silakan Mas Purwokon. Baik ya, terima kasih Kang Ridwan. Apa yang dimaksud dengan jiwa yang mana begitu ya? Kang Ridwan disebut dengan jiwa itu. Pertama, jiwa itu sesuatu yang tidak kelihatan secara lahir. Kita nggak bisa lihat. Bukan sesuatu yang bisa dikenali oleh panca indera. Ya, beda dengan warna, bentuk ini ya semua ya. Suara bisa kita dengar, tapi jiwa itu nggak bisa dilihat oleh panca indera kita. Tapi dia ada. Dari mana dia itu ada? Kita bisa mengenali dari efeknya. Kita mengenali itu ada, itu dari efeknya. Nanti pada pembahasan lebih lanjut, orang bisa menyaksikan jiwa, tanda petik. Tapi per saat ini pertama, mungkin karena ini pengantar gitu, yang pertemuan pertama, nggak bisa dikenali oleh panca indera kita, tetapi efeknya bisa kita rasakan. Seperti apa? Ada orang yang bisa tenang menghadapi situasi yang sangat genting. Tenang, tidak emosi, tidak kalut, tidak mudah marah, ya dalam keadaan dimaki-maki orang, dihina. Tenang aja jiwa, nggak membalas. Tenang aja. Ketika disempitkan ya rezekinya luar biasa, juga bisa tenang. Tapi sebaliknya ada orang yang
penuh resah gelisah, mudah sekali kecewa, mudah sekali depresi, frustasi dan depresi menghadapi kesulitan hidup. Mudah sekali marah, bahkan untuk hal yang sangat sepele misalnya. Nah itu adalah efek yang ditimbulkan oleh yang disebut dengan jiwa. Nah di dunia psikologi kan bicara efeknya ya. Sebenarnya itu efek yang ditimbulkan. Jadi kita yakin ada sesuatu di luar raga ini. Karena efeknya kita mengalami. Oh ada orang seperti Kanjeng Nabi dimaki-maki tiap hari oleh seorang wanita Yahudi yang matanya buta. Nabi terus ngasih makan sambil si wanita itu maki-maki Nabi. Nabi terus ngasih makan dengan lemah lembut. Kok ada orang seperti Nabi Musa dan Nabi Harun ketika ketemu Firaun berkata dengan yang lemah lembut. Begitu banyak orang-orang yang dimaki-maki, dirugikan orang dibalas dengan kasih sayang, dengan kebaikan, dengan cinta kasih. Tapi ada orang yang mudah sekali membalas dendam. Jadi balik lagi ke tadi, jiwa sesuatu yang nggak bisa dikelak. Kajian ini ya nggak tentu tidak dimasukkan akal Bapak Ibu bisa melihat, oh begitu. Nah di Quran ada jiwa atau nafs itu ada 3 term lah setidaknya ya kan. Ada yang disebut dengan nafsu apa? Amarah, nafsu lawamah, ada nafsul mutmain. Nafsu amarah itu nafsu yang tadi yang mudah sekali orang terpancing emosinya, dikuasai oleh nafsu, mudah depresi. Tepat sekali berbunga-bunga kalau diberikan pujian. Ada yang lawamah, yang tengah-tengah gitu. Ada yang mutmainah. Mutmainah artinya tenang, sama dengan tumakninah, itu kan sama. Jadi yang tenang, jiwa yang tenang digoncang dengan berbagai macam masalah hidup, dia tenang aja. Dimaki-maki orang dia bisa tenang aja. Disempitkan tenang aja. Berarti ada berbeda orang ini walaupun raganya sama. Anak kembar. Persis anak kembar gitu tapi boleh jadi jiwanya itu antara langit dengan bumi, perbedaan. Itu yang dimaksudkan. Oke, jadi bisa dideteksi dari perilakunya ya, efek yang kemudian jadi perilaku. Ya orang gila kan makan di mana gitu ya, di jalan, baluang, lungleng, linglung, lir, nulang lang lingling lah gitu kan. Gak jelas gitu ya, kemana tuh orang gila ya. Kan jiwanya sudah mati katanya. Dan memang katanya nih saya juga silakan dicek, orang gila itu udah nggak akan diminta pertanggungjawaban gitu ya, sampai dia gila aja gitu, selesai. Selanjutnya ya sudah gitu ya. Jadi itu sakit jiwa juga yang itu. Iya sebenarnya kan kalau kita bicara ODGJ gitu ya, mental illness kan gak berat yang di pinggir jalan-jalan seperti itu ya. Tapi orang yang mudah stres, depresi, begitu juga mengalami gangguan jiwa. Kalau udah parah ya udah gitu, Ya. jalan-jalan gitu kan. Ya itu Stres gitu. tingkatan tertentu kan ada level-levelnya dia. ODGJ Berlevel. ya. Ada lagi, wah dari Koko Rahmat ini kawan saya nih, alhamdulillah hadir juga nih ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Koko Ustadz Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait masalah jiwa ini. Kita kan manusia. Manusia itu kan mungkin di dalamnya itu ada tubuh fisik kita kan. Kemudian ada akal gitu. Kemudian ada tadi jiwa nafs gitu. Kemudian ada hati kolbu gitu. Nah sekarang kaitannya dengan ruh itu seperti apa gitu? Apakah ruh itu jiwa atau jiwa itu ruh? Atau mungkin ruh itu bagian dari jiwa atau apakah jiwa itu bagian dari ruh gitu? Mungkin secara sederhana saya ingin cari seperti itulah dulu. Karena saya itu logika saya ini tadi mengatakan jiwanya mungkin tadi ketika dia bisa menerima apa tuh dibully dan sebagainya dia sabar dan sebagainya. Itu kan mungkin bagian dari apa tuh dalam tubuh kita itu ya ruh itu yang menghidupkan kita itu.
Karena kalau ruh kita sudah tidak ada, ya jiwa kita kemana nggak tahu kan. Nah, seperti itu jawab pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang. Jadi sebenarnya banyak istilah dalam Al-Quranul Karim. Ada istilah bashar, raga kita ini. Badan kita disebut dengan bashar dalam bahasa Arab. Ada yang disebut juga sudur, rongga. Kalau kita melihat sebenarnya, kalau disederhanakan ya, supaya untuk kali ini begitu ya enggak. Secara umum gitu, unsur manusia itu ada 3. Ada badannya, ada jiwanya, ada ruh. 3 dulu aja ya sementara ya. Karena nanti yang kolbun, yang kemudian sudur, kemudian fuad, kemudian lub, itu pembahasan lebih jauh merinci tentang jiwa. Tapi secara umum ini ada 3. Ada raga kita yang kita kenali sekarang ini, ada disebut dengan jiwa atau nafs dalam bahasa Arab. Kemudian ada ruh. Kalau raga ini jelas kita kenali semua ya. Semua kita melihat. Nah, jiwa itu sebenarnya adalah diri kita yang sebenarnya. Diri kita yang sebenar. Nanti di dalam jiwa itu ada berbagai macam komponen Pak di dalamnya. Ada yang disebut dengan sudur, ada yang disebut dengan kolbun, hati ya, ada yang disebut dengan fuad, ada yang disebut dengan lub. Itu semua adalah komponen dari yang disebut dengan jiwa. Rinciannya. Satu lagi tadi adalah ruh kan ya. Jadi badan, jiwa dan ruh. Nah, ruh inilah yang memberikan kehidupan. Sehingga sang badan maupun sang jiwa itu punya kehidupan. Sekarang kita bisa hidup sekarang ini. Kenapa? Karena ada ruh. Ruh yang menghidupkan badan maupun ruh yang menghidupkan jiwa. Ya. Ketika kita nanti mati itu karena ruh yang menghidupkan badan itu dicabut dari badan. Maka matilah sang raga. Tapi ruh yang menghidupkan jiwa dia masih terus. Sehingga sang jiwa itu masih terus hidup. Kenapa? Karena ruh yang menghidupkan jiwanya masih terus menjalani kehidupan. Nah, ruh yang menghidupkan sang jiwa yang terus ada sehingga sang jiwa itu tidak mengalami proses keberakhiran. Dia terus abadi. Adanya ruh itu yang membuat menjadi hidup. Ya seperti inilah HP ini. Ya, ini kan bisa hidup karena ada baterai ya. Ada aliran baterai di sini. Anggap aja baterai itu adalah seperti ruhnya. Kalau baterainya habis ini kan nggak bisa jalan nih. Nggak bisa beroperasi ini. Si HP ini kalau baterainya habis. Nah kurang lebih ya, perumpamaannya ruh itu seperti baterai. Buat tubuh kita maupun buat jiwa kita. Nah orang yang mati berarti baterai raganya sudah habis. Sudah. Dan nggak bisa di-recharge lagi Pak ya. Kira-kira begitu ya. Sedangkan pembahasan nanti Pak ya. Apa bedanya jiwa dengan kolbun, dengan fuad, dengan lub, dengan sudur. Itu ada 5 itu. Nanti ya kita bahas. Secara khusus ya. Karena Ada itu yang sangat panjang pembahasan itu. kita kan ada 13 paket, berapa paket ya? 14 paket. Jadi antara itu ada yang khusus satu tentang masalah tadi ya, masalah jiwa, ruh dan raga. Mohon maaf ini asa mudeng ya. Mohon maaf nanti setelah kita nanti wafat, kemudian kita dikuburkan. Kemudian nanti setelah langkah teman-teman kita meninggalkan kuburan kan, nanti ada pertanyaan kuburan. Nah itu yang akan menjawab itu seluruhnya yang ketiga tadi, yaitu raga, jiwa, dan ruh itu, atau hanya sebatas jiwa dan ruh saja. Sementara di Quran surat Yasin ketika
maaf itu manusia itu tinggal tulang belulang dan sebagainya. Allah hanya mengatakan kun fayakun, dia akan jadi, maka jadilah. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Yang menjawab itu adalah jiwanya. Yang menjawab itu adalah jiwanya. Ya. Tapi tadi jiwa itu tetap hidup karena dalam jiwa itu tetap ada ruh yang membuat sang jiwa itu hidup, ya. Ruh yang menempel kepada badan yang berhenti sehingga badannya mati. Nah, sang jiwa itu yang nanti menjawab berdasarkan amal yang dia telah lakukan selama hidup di alam. Jadi semua amal yang kita lakukan itu sebenarnya menyiapkan sang jiwa sehingga sang jiwa mampu menjawab semua pertanyaan yang tidak. Jadi sang jiwa yang akan menjawab semua pertanyaan. Enggak, raganya udah selesai masuk ke tanah, Pak. Kan raganya dimakan cacing kok, kuburan. Baik kok, santai dulu, pelan-pelan. Kita ini ada banyak pertanyaan juga nih dari yang BSD, silakan. Dari Tangerang, BSD. Baik, terima kasih Mas Burkon, Kang Fadli. Ya. Tadi kan di tujuan kajian ini yang keempat itu kan mempelajari laku hidup, kalau nggak salah ya, supaya selamat di setiap tahapan kehidupan kita. Gitu. Nah, maksud saya apakah juga akan dipelajari laku hidup setelah kita meninggal, gitu ya? Karena kan di setiap tahapan itu kan juga nanti kan sekarang kita ada di dunia, nanti kan kita meninggal, gitu ya. Nah, apakah juga akan dipelajari laku hidup setelah kita meninggal nanti seperti apa? Terima kasih. Silakan Mas Rukun langsung saja. Ini Mas Ari itu saking visionernya ngurusin di alam nanti, yang sekarang juga belum beres. Iya. Silakan. Ya, terima kasih. Di sini menjelaskan laku hidup yang tepat. Laku hidup di sini. Laku hidup di alam dunia ini. Karena laku hidup di alam barzah itu tergantung laku hidup yang ada di sini. Laku hidup di alam barzah, laku hidup di alam akhirat adalah produk dari laku hidup di alam dunia. Jadi yang harus kita selamatkan itu laku hidup di alam dunia ini. Kalau kita selamat laku hidup di alam dunia ini, otomatis laku hidup di alam akhirat, alam barzah akan selamat juga. Jadi yang kita bahas yang keempat ini laku hidup di alam dunia supaya kita selamat. Makanya agar selamat pada semua tahapan kehidupan. Jadi tidak akan dijelaskan laku hidup di alam barzah gimana, alam kuburan. Di sini saja gitu ya. Perbaiki sungguh-sungguh laku hidup di alam dunia. Kalau kita benar di alam dunia, pasti akan benar di alam berikutnya. Itu pasti. Karena alam berikutnya hanya merupakan dampak buah dari alam yang sekarang. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Sekarang kita bercocok tanam. Bercocok tanam yang benar, nanti tinggal panen dalam berikutnya. Jadi ini bagaimana bercocok tanam yang benar dalam sekarang. Baik ya, terima kasih Pak Hari. Jadi nanti kalau untuk urusan kehidupan selanjutnya, ada penjelasan nanti di sana Pak Hari, di alam kubur. Nanti aja. Sekarang di dalam dunia dulu Pak Hari. Ada ini, sebentar ini yang dari Ibu, sebentar ya, ini ada satu pertanyaan juga dari WA nih. Saya bacakan aja Mas Purkon. Izin bertanya Pak Profesor Purkon, udah profesor. Antara kita memahami zahibun itu, pejalan itu dengan salik, sama aja atau gimana nih? Terima kasih. Ini istilah bahasa ya, kata zahibun dengan kata salikun. Sebenarnya kata salikun itu punya mana yang sama secara umum dengan kata zahibun. Sama-sama kata berjalan. Cuma kata salikun dari kata salaka itu biasa digunakan
pada jalan-jalan yang sempit, yang sulit. Ini term istilah yang digunakan sebenarnya pada dunia tasawuf, tulisan tasawuf lebih banyak menggunakan kata salaka, ya, yang kemudian bentuk isim fa'ilnya menjadi salik, sama-sama artinya pejalan. Cuma kata zahibun itu lebih umum sifatnya. Sedangkan kata salikun yang saya pahami, ya, silakan mungkin di sini kalau ada yang lebih ngerti tentang penggunaan bahasa Arabnya. Kata salikun itu lebih digunakan untuk melintasi jalan-jalan yang sempit, yang sulit, yang rumit, yang mudah sekali orang tuh bisa terjebak kiri kanan. Maka digunakan kata term Salik. salik itu. Nah, kata salik ini menjadi sangat khusus ketika kemudian seorang zahibun tadi, pejalan yang bersifat umum itu, naik terus ke jenjang yang lebih tinggi, maka akan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih berat. Perjalanan sang jiwa itu makin ke atas makin tinggi. Sampai seperti pohon lah, makin ke atas kan hempasan anginnya makin kuat gitu ya. Sama kita juga berjalan menuju Allah juga semakin tinggi kedudukan kita, semakin besar godaan. Sehingga kemudian gitu, para ulama menggunakan kata salikun itu untuk lebih menjelaskan bahwa perjalanan ruhani itu, perjalanan sang jiwa itu akan melintasi jalan-jalan yang berat, jalan-jalan yang sulit. Di Quran disebutkan wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu jalan yang mendaki lagi sukar? Perjalanan apa tuh? Perjalanan jiwa. Jalan yang mendaki lagi sukar. Membebaskan budak dari perbudak. Memberi makan pada hari kelapa. Jadi itulah yang saya pahami begitu ya. Pengertian zahibun dengan salikun. Baik ya, terima kasih Pak Rahmat. Tadi zahaba itu dari orang yang pergi ya, zahibun gitu. Dengan orang yang berjalan gitu ya, mencapai Tuhannya. Yang dari offline sini mangga siapa tadi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor, Waalaikumsalam. yang saya mau tanyakan kan di sini tentang jiwa ya. Saya melihat kalau ini ada hubungannya dengan tauhid ya. Tauhid. Iya. Iya. Dengan tauhid. Tauhid itu yang pertama itu dasarnya itu tentang Allah itu wujud atau ada gitu. Sedangkan alam semesta dan isinya itu berarti kan tidak ada. Begitu bukan? Bagaimana dengan diaplikasikan ke jiwa ini? Kalau Allah itu ada, sedangkan jiwa itu sebenarnya tidak ada gitu. Begitu aja Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, ini pertanyaan yang sebenarnya banyak perdebatan filsafat di situ ya Ibu ya. Tentang tentang Allah dan alam semesta, termasuk kita manusia. Yang ada Allah berarti alam nggak ada. Nggak ada apa maksudnya? Ini perdebatan yang sebenarnya cukup panjang kalau untuk dijelaskan. Tapi saya ingin jelaskan begini ya, sederhananya. Hubungan antara Allah dengan alam itu seperti hubungan antara benda dengan bayang-bayang. Kita ini bendanya Bu ya, kita ada bayangannya Bu ya. Bayangannya gitu kan kita lihat. Bayangan itu kemudian disebut ada juga, cuma bayang-bayang. Disebut enggak ada juga, lo ada. Ya. Bapak Ibu bercermin nih di depan kaca, ada bendanya, ada bayang-bayang di cermin. Orang tertentu, bukan orang tertentu. Ini dua hal yang berbeda kan, bayang-bayang dengan bendanya. Si bayang-bayang itu, yang di cermin itu disebut ada juga. Tingkatannya memang bayang-bayang, tapi kalau kita sebut tiada juga uang ada kok bayang-bayang. Terbayang nggak ya? Jadi posisinya seperti itu. Ini memudahkan karena kalau dibawa ke dalam perdebatan filsafat akan sangat panjang.
Jadi kembali ke seperti itu, hubungan antara alam semesta dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, jadi alam semesta itu dalam penjelasan yang lain begitu ya, adalah sesuatu yang terpancar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, ada bola lampu nih, ya, ada sumber lampunya kan, keluar ya. Ini ada cahaya keluar, terpancar nih ya. Sampai dinding terus sampai sebuah titik kemudian jadi gelap kan. Nah, pijar bola lampu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan alam semesta termasuk kita terpancar. Allahu nurus samawati wal, Allah cahaya langit dan terpancar. Alam semesta ini terlahir terpancar sampai kemudian sebuah ketiadaan. Nah, pancaran ini adalah ada karena terpancar dari pusat. Tapi cahaya ini bergantung sepenuhnya kepada pijarnya itu. Kalau pijarnya enggak ada, ini enggak ada. Dia tergantung sepenuhnya kepada pijar. Bayangnya di cermin tidak pernah ada kalau tidak ada benda. Dia ada tapi sepenuhnya bergantung kepada benda. Bergantung sepenuhnya. Dia bukan ada dengan sendirinya, dengan mandiri. Dengan kuasa dirinya bayang-bayang. Bayang-bayang itu ada tapi bergantung sepenuhnya kepada benda. Kira-kira begitu Bu ya. Untuk memudahkan ilustrasi ini. Ya, dari mic apa ya? Coba di Bapak Tasim, dari mana itu tadi? Pertanyaan berat itu ya Bu. Pertanyaan berat. Gitu. Tapi nanti bakal jadi sederhana. Nanti setelah mengerti Pak. Tadi yang bertanya sebelahnya. Ada lagi ya? Tadi ya iya. sebelahnya dong. Lanjut. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Tadi saya dari awal menyimak, itu kan ada yang disebutkan kalau jiwa itu yang bermusafir gitu, yang berkelana, bukan raganya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya simpel Ustadz. Contoh konkret dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti gimana? Jiwa yang bermusafir itu yang seperti apa Ustadz? Itu aja sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya raga tidak kemana-mana tapi jiwa kita yang berkelana gitu. Itu contoh konkret di kehidupan sehari-harinya. Itu aja sih Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Sebentar ada gangguan teknis ini. Baik ya. Tes. Baik ya, Bapak Ibu. Mungkin kan aja ya, nggak kayak keresak-keresak gini nih. Oh jangan, tunda dulu. Tes.
Tes. Ini udah sama, jelas? Ya. Iya. Udah ya? Baik ya. Ini soal jiwa yang berjalan ini memang pertama jangan dulu terlalu dibayangkan seperti perjalanan fisik Bu ya. Kelihatan gitu Bu ya. Nah, perjalanan Jawa itu begini Bu. Sederhananya Bu ya. Kalau dulu, kalau sebelumnya ibu atau bapak orangnya pemarah, mudah marah. Sekarang kok tiba-tiba bisa sabar ya? Tiba-tiba mudah memaafkan. Tadinya itu sulit memaafkan orang. Sekarang kok mudah ya? Itu berarti jiwanya jalan. Kalau tadinya mudah depresi, dikasih ujian kecil, mudah depresi. Sekarang kok jadi lebih mudah ya? Lebih leluasa, lebih lapang. Berarti jiwanya jalan. Kalau tadinya semuanya untuk diri kita, sangat egois, sangat selfish, sangat tamak, greedy. Semuanya buat diri kita, kalau perlu mengambil hak orang lain. Sekarang kok saya lagi jadi mudah ya berbagi kepada orang lain. Mudah sekali. Dan gak pernah lagi ngambil hak orang lain. Mudah berbagi bahkan terus pada sebuah titik bisa berbagi dalam keadaan sulit sekalipun. Lagi kitanya sulit masih bisa berbagi kepada orang lain Bu. Itu jiwanya jalan. Jiwanya berkembang. Jiwanya bergerak menuju Allah kalau seperti itu. Tapi kalau sebaliknya arahnya, jiwa yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda yang paling mudah dikenali. Dari sikap aja. Semakin kita mudah berbagi, mudah berempati kepada orang lain, mudah menampilkan cinta kasih, ego kita semakin berkurang, terus makin mudah berbagi kepada orang lain, itulah jiwa kita lagi berjalan. Tanda yang paling penting. Cinta kasih kepada orang. Ya silakan. Betul. Betul. Kesabaran, tawakal, syukur. Itu semua kata-kata kunci yang membuktikan jiwa kita itu berjalan. Nanti tentu ada pembahasan lebih lanjut. Tidak untuk per saat ini. Tentang peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Atau Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi yang mi'raj enggak cuma Kanjeng Nabi. Semua juga bisa. Yang mi'raj siapa? Jiwanya. Ini kita tunda ngomong yang itu. Jiwa yang mi'raj. Tapi kenali dulu aja dari yang mudah, tanda-tandanya seperti itu, jiwa yang jalan. Ada apa? Sebenarnya ini satu rangkaian pembahasan nanti ya. Jadi sedikit-sedikit Bu ya. Kita lagi diskusi dulu sekarang kan jiwa gitu. Karena ini hal yang paling fundamental dalam kajian ini selama ke depan itu adalah membabar perjalanan jiwa. Itu aja dulu. Sedangkan gimananya, how to-nya, ya nanti kita bedah sedikit demi sedikit. Gimana memperjalankan sang jiwa itu. Sehingga terus bergerak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti lari lah Bu ya, kan gak langsung lari maraton kan. Jadi dikit-dikit gitu ya. Iya. Ya santai dulu, santai. Karena perjalanannya panjang, perjalanan jiwa itu panjang. Kita ini kan dari alam alastu gitu kan. Tadi ada ayatnya, terus masuk ke alam rahim. Itu jiwa juga ada. Sekarang ke alam dunia. Nanti kelanjut alam barzah. Alam barzah itu kan transit tuh, cuma transit doang. Lanjut ke alam akhirat. Wah, di alam akhirat jadi panjang. Cuman persiapannya sekarang gitu. Cilaka kalau kita nggak kenal jiwa kita yang mana, nah, gitu. Makanya kajian sekarang ini ceritanya sedang mencoba mengenal diri tadi, gitu. Yang mana nih jiwa itu?
Mungkin bisa langsung dilanjut tadi slide-nya Mas. Tentang ada pertemuan jiwa dengan Tuhan kita masing-masing. Bisa dilanjut ya, silakan Mas. Iya. Baik, jadi berikutnya sebenarnya kita menjelaskan jiwa di dalam Al-Quranul Karim. Ya istilahnya. Ini ayat yang dibahas juga pada, silakan berikutnya. Terus ayat yang tadi ya. Oke, jadi siapa kita? Tadi pertanyaan itu kan. Kita adalah wujud non materi makanya. Sesuatu yang sifatnya non materi yang kita sebut dengan jiwa tadi. Gak kelihatan oleh panca indera kita. Jadi bukan raga kita yang disebut dengan kita yang sebenarnya itu. Sesuatu yang non materi, bukan materi. Yang lebih dalam dari tubuh kita, lebih dalam dari pikiran kita, lebih dalam dari perasaan kita. Perasaan-perasaan kita yang muncul, sedih, gembira, stres, itu semua adalah efek dari yang dalam itu, akibat dari yang dalam itu. Yang disebut dengan jiwa. Itu mah akibat yang dirasakan. Yang para psikolog itu mempelajarinya efeknya. Sedangkan di Islam tuh lebih dalam kepada yang sumber dari kesedihan, sumber dari kebahagiaan itu apa sebenarnya? Itu yang ingin dibabat, dijelaskan dalam Al-Qur'anil Karim. Nah, kita lihat di sini ya dalam surat Al-Qur'anul Karim ayat yang pernah dibaca juga pada waktu yang lalu. Mungkin saya bacakan bahasa Indonesianya ya supaya cepat. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Silakan di sini ada wa ashhaduhum ala anfusihim. Anfus ya. Anfus itu jamak dari nafs. Ya, nafs itu bentuk tunggal, jamaknya bentuk anfus. Jadi Allah mengambil kesaksian kepada jiwa ini. Bayangkan ya. Kemudian Allah berfirman, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah berfirman berkata kepada sang jiwa itu, ini sebelum kita di sini loh. Sebelum kita lahir ke alam dunia ini telah terjadi komunikasi antara Allah dengan sang jiwa itu. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Alastu birabbikum. Kemudian mereka menjawab, qalu bala syahidnya. Betul engkau adalah Tuhan kami. Bala itu suatu penegasan. Bukan hanya iya, betul gitu ya. Gimana ya kalau bahasanya? Sodakta gitu. Anda benar Definitely. Gitu ya, surely, absolutely. Kalau dalam bahasa Inggris ya, lebih gampang. Sure. Surely, definitely, absolutely. Benar. Betul, bukan hanya betul dikatakan kami menjadi saksi. Kami menjadi saksi. Qalu bala syahidna. Kami menyaksikan, kami menjadi saksi. Jadi sama Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bersyahadat kan menggunakan kata syahadat kan. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Ini kata pakai syahid juga di sini. Jadi kejadian ini telah kita alami. Telah jiwa alami sebelum sang jiwa itu dikasih baju raga. Sebelum air ini dikasih botolnya. Ya, sebelum air ini dikasih botol, si air ini sudah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Ini sebelumnya begitu ya. Oke ya, mungkin biar dibagi-baginya beres dulu ya ini. Biasanya ada kopinya nih, kopinya ada nggak? Kopinya mana kopi dong, biar nggak ngantuk nih. Ini serius tapi ngantuk nih. Oke ya. Terlalu serius nih. Mudah-mudahan yang di tempat nobar juga ada kopinya nih. Ya yang nobar RKPD terutama RKPD itu kalau RKPD nggak dikasih kopi itu masalah. Oh iya iya.
Ya kalau di terjemahan Al-Quran itu tuh ayat itu tuh Iya, anfusnya itu jadi ruh ya Iya. terjemah. iya. Jauh usah jangan. Jadi kita gunakan aja nafs ya. Daripada supaya tidak riweuh dengan penerjemahan, maka kemudian Allah mengambil saksi terhadap nafs. Yang dalam bahasa Indonesia nafs itu sebenarnya jiwa. Kalau ruh itu ada lagi dalam bahasa Arab kan. Jadi sebenarnya aneh kalau kata nafs diterjemahkan sebagai ruh. Karena ruh juga digunakan dalam ayat yang lain dengan kata ruh. Wa ayyadna biruhil kudus. Ketika Allah berfirman tentang Nabi Isa. Wa ayyadnahu biruhil kudus. Dan aku menguatkannya. Biruhil kudus dengan ruh kudus. Kalau ruh ada lagi di Al-Quran. Ya. Ya. Jadi bukankah aku ini Tuhan? Mereka menjawab betul kami menjadi saksi. Jadi sebenarnya sang jiwa ini sudah bersaksi, sudah bersahadat, sudah menyaksikan. I do witness gitu kan kalau dalam bahasa Inggris. Asyhadu alla. Saya benar-benar menyaksikan. Menjadi saksi berarti sesuatu yang melihat sebuah kejadian. Hadir ya, hadir. Hadir. Saksi nikah tuh hadir ya. Ya. Harus hadir, kalau nggak hadir ya bukan saksi dong. Kan tidak ada persaksian yang paling kuat kecuali orang yang menyaksikannya. Benar nggak? Kalau sekedar katanya, cenah, jereh gitu ya enggak. Tadi katanya saya dengar dari kata Kang Fadli, saya mendengar tadi di Bepas ada kecelakaan. Saya tidak menjadi saksi tuh. Tapi yang menjadi saksi adalah Kang Fadlinya yang melihat langsung kecelakaan. Yang syahadanya menyaksikan Kang Fadli, saya mah hanya katanya. Bukan begitu loh. Yang di sini adalah menjadi saksi langsung. Jadi sahadat yang sejati itu ketika sang jiwa itu menjadi saksi dari sebuah peristiwa. Jadi nanti itu ke panitia nih, konsumsinya itu yang empuk-empuk. Karena kalau dikasih kerupuk tuh berisik ke telinganya. Gak kedengeran ini yang ngomong. Bolu gitu ya. Baik lanjut Mas. Iya, jadi ini menjelaskan bagaimana ada disebut dengan jiwa ini yang sudah ada, sudah lahir sebelum jiwa ini hadir ke alam dunia ini. Bahkan sudah mendapatkan kesaksian yang sangat tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pernah berjumpa dengan Allah ini sebelum ke sini. Cuma kita pada lupa. Ya. Ketika sang jiwa turun ke bumi dikasih baju raga, ketika air ini dikasih baju botol, si air lupa akan peristiwa masa lalunya. Sang jiwa lupa akan peristiwa yang dialaminya sebelum lahir ke alam dunia ini. Bukannya nggak ada pengalaman tuh, ada tersimpan di dalam memori sang jiwa. Butuh aja usaha darah kita untuk mendengarkan kembali peristiwa itu. Jadi peristiwa kita berjumpa, menyaksikan Allah, berdialog ini tersimpan dalam jiwa kita saat ini. Tapi ketika kemudian sang jiwa dikasih bungkus raga di alam dunia ini, maka peristiwa itu terlupakan. Sebenarnya Bapak Ibu ya, yang disebut dengan perjalanan jiwa yang dibahas tadi, terus menembus sampai kesaksian ini bisa kita ingat lagi. Sederhananya begitu. Gampang nggak itu Mas? Susah nggak itu? Gampang Susah gak? sekali. Susah sekali. Jadi perjalanan jiwa singkatnya adalah perjalanan hingga sang jiwa mengenal kembali peristiwa kesaksian ini. Itu sederhananya. Yang tadinya lupa jadi ingat lagi. Itu prosesnya lewat sabar, lewat syukur, lewat tawakal. Itu semua tuntunan agama ini semuanya. Baik yang syariat maupun yang thariqat, yang hakikat, semuanya ini tujuannya satu. Ingat lagi peristiwa ini. Ingat lagi peristiwa ini. Baru itulah yang disebut dengan hidup yang sukses di mata Allah Subhanahu wa taala.
Berapa mengenang lama itu kembali. Mas Burhan? Apa? Berapa lama bisa sampai ketemu lagi kalau menempuh perjalanan jiwa nih? Ya sebagian besar orang tidak menemukannya ketika hidup di alam dunia ini. Sudah menemukannya atau tidak menemukannya? Sebagian besar orang tidak menemukannya. Sebagian besar Iya. orang tidak menemukannya. Nah, kalau Artinya tidak perjalanan berlanjut. menemukan, ya berarti bawa PR ke alam barzahnya. Di alam barzah dilanjutkan lagi terus. Jadi sebenarnya sesederhana itu konsep dasarnya. Prakteknya yang susah. Ya. Boleh nggak pengen cepat-cepat ketemu gitu? Liko arobahu itu ya. Boleh cepat-cepat ya. Sebenarnya bukan cepat-cepat. Yang dibutuhkan tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Semakin kuat tekad seseorang akan mengantarkan prosesnya menjadi lebih cepat. Karena kalau cepat-cepat punya konotasi negatif. Ya, silakan Kang Ridwan. Saya tuh tidak ingat dengan persaksian ini gitu ya. Kondisi saya saat ini. Lalu kondisi jiwa saya saat ini seperti apa? Gitu. Kalau misalnya saya tidak ingat gitu. Kalau ya saya bingung aja gitu. Iya, baik. Jadi seperti kalau dibuat perumpamaan gitu ya. Jadi si jiwa itu terbenam, tertutup di dalam sekali. Kayak orang lumpuh, nggak bisa bergerak, tertumpuk. Gitu. Tertumpuk oleh apa? Oleh dosa yang dilakukan, oleh kekuatan-kekuatan hawa nafsu yang menarik dirinya, sifat ego dalam dirinya. Itu semua membuat sang jiwa itu terkubur, terkerangkeng. Terkerangkeng seperti itu, seperti orang di penjara. Oleh raganya ini, oleh nafsunya, oleh dosa-dosanya, dia terkerangkeng. Sehingga agar sang jiwa itu mengenal pengalamannya lagi, ini harus dibebaskan dari penjara-penjara itu. Jadi konsep kebebasan di dalam pandangan ini bukan seperti sekedar ya pembebasan orang dari perbudakan, ya, dari orang lain, dari eksploitasi orang lain. Dalam konteks ini, dalam hubungan ini, sang jiwa harus dibebaskan dari penjara hawa nafsunya, dari sifat egonya, dari dosa-dosa yang dia telah lakukan. Makanya nanti konsep taubat itu menjadi penting. Kenapa? Karena taubat itu adalah proses membebaskan sang jiwa. Terus taubat kita lakukan secara terus-menerus itu proses membuat sang jiwa itu bebas, nggak terpenjara. Ketika jiwa itu semakin bebas, semakin tidak terkungkung dengan tarikan-tarikan hawa nafsunya, maka sang jiwa nanti akan mengenali peristiwa masa lalu. Sekarang lagi terkubur aja gitu ya, Kang Ridwan ya, pingsan gitu, terkapar gitu. Makanya dibangunkan, bangun. Harus bangun. Bisa dibangunkan ya? Bisa dibangunkan. Tapi setidaknya tadi mungkin menguatkan ya, yang dari dikatakan di ayatnya Nabi Ibrahim. Nah ya itu termasuk. Iya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Ya. Harus bangun dong jalan-jalan. Tadi yang di ayatnya kisah Nabi Ibrahim itu Mas Furkon yang saya hadin itu, aku akan beri petunjuk, kan begitu ya? Selama dia berniat untuk pergi ke Tuhan ya, memastikan dirinya sebagai zahibun itu, maka Tuhannya akan memberi petunjuk. Ataupun ketika, kan kita sulit mengandalkan diri sendiri dong, sulit kan? Sulit. Kalau begitu apa? Karena wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah pada Allah, Allah akan mengajarimu. Jadi balik lagi Tuhan juga yang akan men-guide kita gitu. Nah, kita ngandelin kita ya kayak begini, mau gimana gitu. Hampir-hampir pesimis, hampir-hampir putus asa. Tapi justru itu rahmatnya itu selanjutnya ada Allahnya sendiri yang akan meng-guide kita semua gitu. Tapi usaha kita seperti apa kan gitu tadi awalnya dari apa-apa yang dituliskan dalam Al-Quran yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Taraktu fikum amro ini ya Al-Qurannya seperti apa sih? Kita bisa mengilustrasikan tadi pendekatan ayat-ayat itu
terkait dengan yang namanya jiwa. Karena dia yang akan diminta pertanggungjawaban. Oke, biar nggak terlalu ini ya, turunkan pertanyaannya yang jadi lebih ringan gitu. Ada lagi nggak di sini? Atau yang dari Ya, itu dari belakang. ada? Ah, silakan, enggak. Nah, ini ibu ini ya, ibu yang kemarin. Mungkin mic-nya yang satu buat ini aja buat peserta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pak Ustadz, agak berat ya buat di kepala saya tentang jiwa gitu. Saya pernah baca, sumbernya saya juga lupa dari mana, tapi menyatakan gini, bahwa sejatinya yang paling tahu jiwa manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saya juga pernah mendengar dari ilmu psikolog gitu, bahwa katanya yang mengenali diri kita sendiri, ya diri kita sendiri gitu. Apa itu enggak tabrakan gitu ya dengan pernyataan yang tadi pertama sama yang dari sisi psikologi yang jelas-jelas ilmu kejiwaan gitu loh Pak Ustadz. Nah terus yang keduanya adalah bagaimana sejatinya, pernah saya juga mendengar kalimat bahwa sejatinya kita bisa mengenal jiwa kita kalau kita juga mengenal siapa Tuhan kita gitu. Itu korelasinya gimana gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Bukan langsung. Ya. Baik Ibu ya, yang pertama ya tentang pengetahuan Allah dilawankan dengan pengetahuan kita gitu ya. Terima kasih Bu ya. Jadi tentu pengetahuan itu bertingkat-tingkat Bu. Kita bisa mengenal sesuatu dengan diri kita sendiri. Ini kita kenalkan ini Bu, ini air ya. Ini botol ya, kita ngerti tentang matematika, tentang fisika. Kita bisa mengerti sesuatu itu. Tapi pengetahuan itu bertingkat-tingkat. Sampai pengetahuan yang lengkap, yang sejati adalah memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling lengkap. Dan Allah yang penting Bu ya, bisa menganugerahkan pengetahuan yang lengkap itu kepada hambanya yang diinginkannya. Jadi ketika seseorang itu berjalan, sang jiwanya di Bu ya terus ya melakukan pembersihan diri, penyucian diri. Ini jalan memperjalankan jiwa itu lewat membersihkan diri kita itu. Kalau kita terus bersihkan diri kita ini, ya enggak, maka Allah yang akan memberikan pengetahuan kepada kita tentang jiwa kita sendiri. Sesuai dengan tingkat perkembangan kesucian kita. Semakin kita mensucikan diri, semakin Allah memberikan pengetahuan kepada kita. Dan itulah pengetahuan yang paling sejati. Jadi enggak perlu diperlawankan, tapi itu ada tingkatan-tingkatannya. Betul, psikolog juga mengenali tentang jiwa. Dan kita pun dalam batas tertentu mengenali diri kita sendiri. Kita juga akan mengenal sesuatu tentang penyakit kita. Tapi lebih ngerti mana Bu, kita apa dokter ya? Dokter Bu ya. Kalau kita kan nggak bisa diagnosis sendiri Bu. Kita harus tanya pada orang ahlinya yang mempelajari. Oh sakit kita tuh ini. Walaupun sakitnya ada di kita, tapi kita nggak bisa mendiagnosis sebaik dokter. Sama nanti waktu kita bicara tentang pentingnya seorang mursyid ada di situ. Sama dengan dokter. Nah di atas itu adalah pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Kang Fadli sudah menyebutkan tuh ayat wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari kamu. Akan disampaikan. Jadi seiring dengan kesucian diri kita, semakin banyak pengetahuan yang bisa kita dapat tentang jiwa. Nah yang kedua Bu ya, ini sebenarnya merujuk kepada sebuah hadis. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal jiwanya pasti, faqad itu ya, pasti mengenal Tuhan. Itu kata-kata yang luar biasa, sangat-sangat dalam. Ayat itu sama persis maknanya dengan ayat di surat Al-Hasr. Wala takunu kalladzi nanasullah fansahum an usahum. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka dia lupa kepada
dirinya sendiri. Siapa yang lupa kepada Allah, tidak mengenal Allah, maka tidak akan mengenal dirinya sendiri. Itu sama persis dengan kalau orang mengenal dirinya maka akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab disebutnya mafhum mukhalafah. Kata yang sama tapi dinyatakan dengan kalimat yang berbeda. Jadi proses memang mengenal Allah itu berangkat dari mengenal jiwa. Semakin kita mengenal jiwa, semakin kita memperjalankan sang jiwa, semakin menjadi musafir jiwa, lewat proses penyucian diri yang kita lakukan, maka setahap demi setahap kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah yang sejati itu bukan dari baca buku, bukan dari dengar ceramah, walaupun itu tentu sangat dibutuhkan sebagai pengetahuan awal. Baca buku, dengar ceramah, tapi pengetahuan Allah yang sejati itu ditempuh dengan laku hidup. Kalau dalam Jawa apanya? Ilmu kantilaku. Ilmu kantilaku. Pengetahuan yang didapatkan lewat sikap hidup. Itu yang diberikan oleh agama. Orang melakukan laku agama, sholat, puasa, lebih sabar, lebih syukur, lebih tawakal, lebih hati-hati dalam hidup, lebih rajin mensucikan diri, maka secara tahap demi tahap kita akan semakin mengenal jiwa kita, dan kemudian mengenal Allah menjadi lebih baik. Jadi ma'rifatullah itu ditempuh dengan sebuah laku hidup yang benar. Orang boleh bergelar profesor doktor dalam bidang agama, puluhan tahun di pesantren jadi kiai, menguasai ratusan kitab, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis. Kalau laku hidupnya nggak benar, kalau jiwanya nggak diperjalankan, nggak sungguh-sungguh memerangi sifat amarahnya, ya, sifat dengkinya, sifat keburukan-keburukan yang lain, nggak akan bisa mengenal Allah dalam pengertian yang sebenar. Nggak bakal bisa. Kanjeng Nabi itu nggak pernah sekolah kan, maka bahkan banyak ulama mengatakan beliau buta huruf, nggak pernah belajar dari seseorang, nggak ada perpustakaan, nggak ada gurunya. Kok kenapa ya? Kok jadi orang yang paling mengetahui banyak hal, termasuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pengetahuannya didapatkan lewat laku hidup. Ini yang ditekankan di dalam kajian ini dan ke depannya. Sekali lagi tanpa mengurangi pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan dari baca buku. Sekarang juga kan lewat ngomongan nih. Tapi ini adalah pendahuluan. Ini adalah awal. Selanjutnya kita harus menempuh dengan sebuah laku hidup dalam mengenal Allah. Oke ya. Lanjut ya. Kita Bisa tanya dulu, Mas Furqon? Oh ada, oke baik. Ya, Mas Furqon tadi kan disampaikan Ya. bahwa Silakan. sebelum diturunkan ke dunia, jiwa kita itu kan sudah bertemu Allah, melakukan kesaksian begitu ya. Nah, hanya di Al-Quran itu hanya disebutkan bahwa kesaksiannya itu tentang eksistensi Allah gitu ya. Sementara perjanjian detail yang dilakukan oleh sang jiwa dengan Tuhan itu tidak dijelaskan di Al-Quran gitu. Kalau tadi Mas Furqon menyampaikan bahwa justru tugas manusia itulah untuk mengingat kembali ya, mengingat kembali isi perjanjian itu dengan laku olah jiwa tadi, dengan membersihkan diri dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada maksud tertentu Allah mengatakan yang demikian? Artinya, apakah ada maksud tertentu bahwa untuk mengingat isi perjanjian itu ya kita harus menggali sendiri gitu ya. Jadi tidak dikasih tahu. Itu saja pertanyaan saya. Apakah ada maksud ya bahwa mengetahui isi perjanjian itu justru harus dilakukan oleh setiap manusia? Makasih.
Ya, terima kasih Pak Ari. Langsung aja Mas Syaf. Baik, Mas Hari, kan disebutkan dalam Al-Quran bahwa kehidupan dunia itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Jadi segala kejadian, segala laku hidup yang memang kita lalui di alam dunia ini memang dimaksudkan oleh Allah sebagai sebuah ujian agar sang jiwa itu terus berkembang. Itu memang kurikulumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cara mendidik Allah kepada umat manusia itu diberikan berbagai macam ujian. Jadi memang sengaja begitu dalam pandangan saya, wallahu alam begitu, tetapi proses untuk mengenali apa yang terjadi di alam alastu itu, di alam ketika jiwa bersaksi itu adalah ketika manusia diturunkan ke alam dunia ini yang menghadapi segala ujian, segala cobaan yang dihadapi selama hidup dunia ini adalah sebuah cara agar sang jiwa itu bisa tumbuh. Kalau kemudian diberitahukan saja begitu ya enggak. Seperti beginilah ya. Kalau kita mendidik anak atau dosen guru mendidik muridnya itu agar muridnya bisa lebih cerdas, lebih mengerti, itu kan diberikan ujian. Diberikan berbagai macam tugas sehingga kemampuan dia bisa berkembang. Kalau dia dimanjakan, diberitahu semua jawabannya tanpa dia berusaha, tidak akan bisa berkembang sang murid itu. Dia harus diberikan tugas, diberikan tantangan hidup. Sehingga terus berkembang, si anak itu menjadi lebih dewasa, lebih tanggung jawab. Jiwa juga sama. Jiwa itu didewasakan dengan ujian. Jiwa itu ditumbuhkan dengan ujian kehidupan. Semakin dia diberikan ujian, kehidupan itu semakin dewasa, semakin matang, semakin jauh berjalan, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu ya Mas Hari. Baik, terima kasih. Mas Hari, Terima kasih. puas tidak puas, harus puas ya. Terkait waktu dan kesempatan. Nanti ngobrol privat aja. Selanjutnya dari ada pertanyaan dari via WA ini masuknya. Pada akhirnya orang tuh kenapa sih jadi ateis gitu Mas? Filsafat itu membuat orang jadi ateis. Falsafah-falsafah atau pikiran-pikiran itu. Seperti apa Mas Furqan melihatnya? Ya, orang menjadi ateis bisa berbagai macam sebab ya. Tiap orang bisa beda-beda sebabnya. Ada yang mungkin kecewa dengan kehidupan pribadinya dia atau keluarganya. Oh sulit aja gitu ya hidupnya itu dari kecil. Allahnya kan ada apa enggak sih? Katanya Allah pengasih dan penyayang. Kok itu di Gaza itu seperti itu kejadiannya. Mana buktinya Allah pengasih penyayang? Oh hidup saya seperti ini dari kecil. Mungkin karena begitu. Yang pertama ya. Yang kedua boleh jadi karena kesombongan diri. Seperti Firaun. Begitu ya, bahkan menyatakan dirinya sebagai Tuhan begitu ya. Itu wujud dari sebuah kesombongan diri. Bisa jadi begitu. Bisa jadi karena pengetahuan yang salah yang dia diterima, yang mereka peroleh. Pandangan, pengetahuan, aliran tertentu, entah aliran filsafat atau bukan ya. Enggak semua juga aliran filsafat bisa mengarahkan orang kepada ateis ya. Tapi lingkungan pengetahuan di mana dia hidup mengantarkan dia menjadi ateis. Jadi banyak sumber orang tuh menjadi ateis. Sebenarnya dia tetap percaya sama Tuhan. Cuma Tuhannya aja yang beda. Kalau kita mengalihkan ke pandangan keagamaan begitu, ketika seseorang itu memperturutkan segala sesuatu kepada hawa nafsunya, itulah yang menjadi Tuhannya. Ketika dia terus ya percaya akan misalnya percaya akan dokter ini atau teknologi ini bisa menyelamatkan dirinya, bahwa obat ini secara mandiri bisa menyehatkan dirinya, itulah Tuhan. Jadi gali segala sesuatu yang dia memperturutkan ya
dirinya kepada kekuatan-kekuatan itu adalah Tuhan bagi dirinya. Jadi balik lagi ya, sumbernya jadi banyak ya. Nggak satu gitu, tiap orang punya sejarahnya masing-masing sehingga menjadi ateis gitu. Jadi lebih kemudian dia jadi ateis itu karena malah dia menuhankan pikirannya sendiri mungkin ya. Baik, mudah-mudahan terpuaskan ya yang bertanya tentang kenapa jadi ateis. Orang kalau kita kan tujuannya mau mengenal Tuhan, mau mencari Tuhan itu lebih sejati. Kalau orang ateis akhirnya jadi hilang Tuhannya itu kan. Jadi enggak ada gitu. Semua ini terjadi begitu saja. Itulah kemudian kita harus ya rajin-rajin berlindung dari kejahatan-kejahatan itu ya. Kejahatan pikiran, kejahatan yang membisikkan sesuatu kepada kita. Min syarril waswasil khannas, nah itu. Tetap harus berlindung kepada Tuhan itu sendiri. Mas Burkon, saya sudah 2,5 jam loh duduk di sini. Kalau Mas Burkon kan 2 jam gitu. Dan mudah-mudahan kita ini kan sedang mencoba menata pengetahuan, melakukan pendekatan pengenalan terhadap diri gitu. Tadi ada istilah jiwa, ada istilah ruh, ada istilah badan. Itu manusia itu secara utuh. An-nas atau al-insan jadi disebutnya itu entitasnya ada jiwa. Dan nanti ada term khusus, tema khusus yang mengupas tentang manusia itu ya. Untuk hari ini mungkin Mas Burkon tadi saya lihat di slide itu ada yang mau disampaikan lagi enggak? Ya, mungkin satu slide aja ya. Satu slide terakhir ya, next coba untuk closingnya. Untuk menegaskan gitu. Bisa dilanjut. Jadi ini lanjut. ayat ya, udah betul ini. Surat Al-Fajr ya. Untuk menjelaskan di sini ya. Di sini Allah memanggil jiwa. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Jadi Allah menyapa itu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Irja'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Kembali kepada Tuhan. Dengan ridho lagi diridhoi. Kembali, ini proses jalan kan? Yang dipanggil jiwanya. Makanya kembali kepada musafir jiwa, perjalanan jiwa. Karena yang dipanggil nafsul mutmainnah, enggak dipanggil wahai basyarnya, badannya, enggak dipanggil. Yang dipanggil kok jiwanya ini. Jelas sekali ayatnya mengambil. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan ridho lagi diridhoi. Jadi ini juga menjadi sangat penting agar kita bisa sang jiwa ini kembali kepada Allah. Kita harus ridho dengan segala kenyataan hidup yang kita alami. Dengan ridho kembali kepada Tuhan itu lewat serangkaian ujian yang kita hadapi, ujian hidup yang mungkin sangat berat. Semakin kita ridho kepada Allah dengan segala ujian yang dihadirkan kepada kita dalam hidup ini, maka kita akan kembali kepada Allah menjadi lebih cepat. Sang jiwa jalannya makin cepat sekali. Luar biasa ayat ini ya, menegaskan itu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Jadi siapa yang masuk ke dalam jamaah hamba-hambaku ini? Jiwanya kan yang dipanggil tadi. Nafsul mutmainnah. Dan masuklah ke dalam surgaku. Siapa yang masuk? Ya kembali. Nafs itu. Makanya tadi begitu ya ketika bicara tentang raja. Jiwa ini yang sifatnya abadi. Yang nanti akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang jalan menuju Allah itu sekali lagi adalah sang jiwa ini. Itu mungkin poinnya ya. Karena kita sekarang kan
tema pokoknya tentang perjalanan jiwa, perjalanan batin, musafir batin. Itu poin yang paling mendasar dari kajian ini sampai akhir. Baik, setidaknya secara pengetahuan kita bisa menyusuri ya, untuk sampai ke mutmainnah gitu ya. Untuk sampai ke dalam ketenangan jiwa yang tenang. Nah, sahabat-sahabat semua, saya mungkin tidak promosi juga, tapi saya selama 23 tahun ini mengenal Bapak Furqon, saya tidak pernah lihat Pak Furqon lagi marah gitu. Mudah-mudahan tidak ini. Tapi tidak pernah lihat kapan marahnya Pak Furqon itu. Mudah-mudahan semua itu kemudian kita bisa mengalaminya ya. Gimana ceritanya? Nggak pernah kelihatan marah gitu. Ada pertanyaan lagi? Oh silakan Bang. Oh masih ada. Terima kasih atas waktunya. Saya sedikit tapi justru pertanyaan saya ini sampai dengan hari ini selalu bingung dengan ridho. Ya, ridho itu apa sih Ustadz begitu? Itu saja, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Koko Ustadz menyampaikan ketika raga kita itu sudah tidak ada gitu. Kemudian kelak nanti kita masuk ke surganya Allah adalah jiwa dan yang ditempel dengan ruh. Nah, bagaimana kita bisa mengenal keluarga kita? Bagaimana kita bisa mengenal teman-teman kita itu? Dan bagaimana misalkan kita insya Allah masuk surganya Allah. Tapi kita kan tidak tahu jiwa itu seperti apa. Yang kita tahu kan raganya seperti ini. Ada Koko Reji, ada Koko Ustadz Ismail dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mengenal dia itu adalah yang pernah kita kenal di dunia ini. Terima kasih. Oh yang tadi ada pertanyaan tentang ridho. Ridho itu apa gitu? Kan ikhlas juga hampir sama gitu ya. Mungkin ilustrasi sedikit. Kita ini menikah gitu, misalnya Buya ada suami istri menikah. Neng, ibu orang Sunda, ngerti Sunda nggak? Sunda ya? Neng, hidup kita ini begini, terus apa adanya, sederhana. Neng ikhlas gitu. Yang sudah terjadi itu, oh ya ikhlas. Nah, terus disampaikan lagi oleh Nabi Muhammad kepada istrinya Siti Khadijah. Apakah kamu ridho kita akan tetap seperti ini? Dalam bersahaja, tidak berlimpah ruah, kedepannya pun akan sama seperti itu. Lalu dijawab sama Siti, saya ridho. Jadi sesuatu yang ke depan ridho itu. Tapi kalau ikhlas sesuatu yang sudah terjadi ke belakang. Itu ilustrasinya ya. Misalnya ibu nanti ditanya sama suaminya, nanti ridho hidup kita begini terus apa adanya? Aku ridho selama kau tetap bersamaku. Nah itu ke depan gitu ya. Itu ilustrasinya ya, bahasa untuk bisa membedakan antara ridho dan ikhlas aja. Dua itu dulu ya Bu ya. Dan lanjut ke yang Pak Koko langsung aja sama Mas Lulwa. Iya Pak, jiwa itu jauh lebih cerdas daripada raga Pak. Ya di Quran disebutkan begitu ya. Sumum bukmun umyun fahum la yarja'un. Tuli bisu. Itu kan semua berbicara tentang jiwa. Jadi ketika kita membersihkan jiwa kita, ketika jiwa terlepas dari raga ini, maka jiwa bisa mengenali Pak. Bisa mengenali jiwa-jiwa yang lain. Ya, jadi sekarang ini masalahnya kehidupan kita karena dikuasai oleh raga kita, jiwa kita tidak tumbuh, kita tidak mengenali potensi kecerdasan sang jiwa itu. Nanti ya enggak. Ketika jiwa terus tumbuh, berkembang di alam dunia ini bahkan, atau ketika jiwa kemudian dilepaskan dari raganya, masuk ke alam kubur, maka jiwa akan mengenali dengan jelas. Di Quran disebutkan, maka penglihatanmu pada hari ini akan sangat jelas. Itu ketika berbicara di hari akhir. Maka penglihatanmu akan sangat terang benderang. Lebih jelas, lebih terang benderang ketika kita sudah meninggal,
ketika kita sudah masuk alam akhirat ketimbang ketika hidup di alam dunia ini. Kita akan lebih cerdas, lebih ngerti apa hakikat sholat itu. Kenapa diperintahkan sholat, apa keburukan dari riba itu, dari fitnah itu. Hakikatnya bisa lebih kita pahami, jauh lebih kita pahami ketika kita sudah mati. Karena kerangkengnya udah terlebar. Kayak orang keluar dari penjara, keluar dari gua, oh geningan kia ya di luarnya gitu. Dalam gua nggak bisa lihat, cuma ngelihat bayangan ada pohon gitu. Nah orang mati itu seperti orang keluar dari gua gitu Bu. Oh yang tadinya bayang-bayang ternyata ini ya pohonnya itu sebenarnya. Nah ketika hidup di alam dunia ini, ketika melihat satu kebenaran itu, ya orang tertentu pada umumnya seperti melihat bayang-bayang. Apa ya? Kenapa kok kita disuruh sholat? Ini apa sih hakikatnya sholat itu? Nggak betul-betul paham kan? Kenapa sholat harus 5 kali? Kenapa 17 rakaat? Kenapa nggak boleh ghibah? Apa sih hakikat semua keburukan itu? Kita nggak paham. Tapi kalau kita tahu kalau makan racun pasti mati. Lompat dari menara tingkat 5 kita pasti menghindar. Karena tahu hakikatnya. Tahu hakikat baygon nggak bisa kita minum. Lompat dari lantai 10 nggak mungkin kita lakukan. Karena berakibat buruk. Tapi kita belum cukup punya pengetahuan. Kenapa harus sholat, kenapa 5 kali, kenapa 17 rakaat, kenapa bacaannya seperti itu, detail seperti itu, kita nggak punya pengetahuan. Kecuali manfaat umum dari sholat, ya detailnya nggak tahu. Begitu nanti kita meninggal, blak itu semua. Yang gaib menjadi nyata. Oh, maka disitulah orang banyak menyesal. Sama dengan anak kecil, waktu kecil nggak sadar orang tuanya melarang main di pinggir jalan. Pengen main di pinggir jalan, ketika dilarang malah sama orang tuanya. Begitu dia makin dewasa, oh begitu maksudnya nggak dilarang itu. Ketika dewasa baru dia mengingatkan yang kecilnya. Jadi semakin kita dewasa hidup ini, semakin kita mengerti kan yang dulu dilarang itu sebenarnya itu. Nah lewat kematian orang itu mengerti. Nah, agama ini turun, Nabi itu diutus untuk ngasih tahu. Dengan harapan kita ini sudah menjadi dewasa sebelum kita mati. Mengerti itu semua. Mengerti sejatinya sholat, puasa, zakat. Kenapa nggak boleh zina, nggak boleh fitnah. Sebelum kita meninggal. Lewat memperjalankan sang jiwa. Kalau jiwanya terus tumbuh, kita akan mengerti itu semua hakikat. Tapi kalau jiwanya belum tumbuh, terkurung oleh raga, maka kemudian mendapat penglihatan yang jelas dengan kematian. Sama dengan orang yang keluar dari gua itu. Yang ngerti. Nah, kita berusaha ya sama-sama supaya kita ini jangan sampai orang yang harus ngertinya harus pakai mati dulu gitu ya. Harus mati dulu gitu ya. Berusaha memperjalankan jiwa lewat mensucikan diri, insya Allah bisa bangkit sang jiwa ini mengerti itu semua sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak ya poinnya gitu ya. Enggak ini sebenarnya sudah agak berkembang nih ya pembahasannya gitu ya, enggak dari fokus kita tentang musafir tadi ya, perjalanan jiwa. Baik Mas Furqon, terima kasih. Gimana tadi mengenalinya, kan kita butuh wujud gitu ya. Sederhananya mungkin begini kok cerita masuk ke kubur gitu ya, ke kamar situ tuh, beda kan. Saya panggil, kok bisa mengenali suara saya enggak? Kan bisa mengenali padahal nggak lihat gitu. Karena si jiwa juga diberi penglihatan dan pendengaran, dia punya pendengar. Dia akan lebih cerdas dari yang kita. Nggak akan ketipu sama AI gitu ya. Yang suara mah udah ditipu kan ya, AI juga sama suaranya, gambarnya sama, wah. Jiwa nggak akan ketipu, oh itu bukan Koko. Saya tahu nih, ini bukan Koko yang tiba-tiba lebay gitu menangis gitu apa. Nggak mungkin Koko itu menangis lebay gitu kan. Saya tahu jiwa Koko gitu kan. Dia mengenal kok. Saya akan mengenal Kang Herdi misalnya. Dia tuh nggak mungkin melo-melo. Dia itu orangnya
kokoh misalnya gitu ya. Itu akan saling mengenal. Saya akan mengenal istri kita masing-masing, saling mengenal jiwa itu. Saya mengenal orang tua saya, mengenal kakek saya. Kita mengenal Nabi kita. Wah gitu ya. Seperti apa kita mengenal Nabi Muhammad? Setangguh apa beliau? Karena beliau yang awalnya mengajari olah jiwa. Islam itu kan di situ ujung-ujungnya. Bagaimana jiwa-jiwa manusia itu mengenal Robnya. Pulang ke Robnya dengan selamat. Masih panjang tentu, dan kita masuk pelan-pelan. Ada berbagai narasumber, berbagai diskusi, topik online dan offline tetap akan dilakukan. Ini sebagai salah satu tadi, apa yang harus dilakukan gitu ya. Ada nggak yang harus dilakukan? Ya ini, kita mengumpulkan pundi-pundi pengetahuan sampai kokoh. Sampai hatta ya'tiyakal yakin. Nah gitu ya, sampai datang kepadamu al yakin, yakin. Nah, saya ragu, saya bingung gitu ya. Memang harus sampai ke situ memang. Saya masih bingung. Nah kita harus terus berjalan menemukan al yakin itu, menemukan pengajaran itu. Diri kita masing-masing ya, karena akan beda-beda. Dirinya masing-masing bisa mengenali jiwanya itu. Ya mudah-mudahan tidak bisa simsalabim, tapi insya Allah kita sedang berproses menuju tadi ya, kalau jiwa itu sudah mutmainnah kan, pasti hidupnya ya namanya tenang kan, tidak ada marah-marah, tidak ada ketakutan, tidak ada gelisah. Itu tidak ada memang ya. Ya Mas Burkon ya? Ya tidak ada. Kalau masih ada berarti harus latihan lagi jiwanya. Gitu. Ada latihannya? Ya ada gitu ya. Hidup ini kawas candra di muka itu sebenarnya untuk latihan jiwa kita. Kan kita semua diuji. Baik sahabat semua, tidak terasa ya, selalu tidak terasa kalau sudah ngomong bagian penjelasan ya, bagian mendengarkan kadang-kadang suka bosan ya. Closingnya tadi sudah closing ya. Baik sahabat semua, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kekurangan dari teknis kami dan apa yang disajikan. Bagi yang kawan-kawan yang hadir di daerah, di wilayah, silakan melanjutkan diskusinya yang offline dengan para senior yang ada di sana, yang di Cilegon, di Jogja, di Solo, di RKPD. Kalau Kediri sudah masuk maghrib mungkin ya. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang mau sholat maghrib, kita bisa ada musola di belakang, yang putri di atas ya. Yang putri di atas. Ikhwan di sebelah sini, ini musola. Yang langsung mau ke mie gacawan, itu cuma 7 menit ke situ. Ada absensi ya Pak? Belum? Belum ya.